Oke, ini pukul 0.48. Biasanya anak muda yang sering susah untuk tidur, pasti hal semacam ini akan terus terjadi. Kenapa? Entah kenapa banyak anak muda yang hari ini merasa sulit untuk tidur malam. Khususnya untuk anak-anak muda yang berusia 17 sampai 30. Nggak tahu kenapa. Dan ya, gue juga merasakan hal ini. Udah pukul 12, setengah 1, tapi gue masih merasa fresh, merasa agak sulit untuk tidur. おかしいわね。通信不良が起こるような場所じゃないのに。とにかく現場に行ってみるか。Oke, jam 2:30 filmnya baru selesai dan gue masih prima. Entah kenapa ini mungkin memang insomnia parah, tapi gue harus tidur karena pasti kalau tidak tidur besok paginya gue akan sangat ngantuk dan itu berbahaya dan pasti penyakit akan datang kalau gue seperti ini, dan kita harus paksa tidur biar nggak sakit, guys. Yap, gue udah bangun dan akhirnya gue bangun jam 10:30, guys, dari tidur jam 2. Karena waktu idealnya manusia untuk tidur itu 6-8 jam katanya. Oke, kalau dari hasil riset yang gue dapati bahwa mereka menyebarkan insomnia itu adalah gangguan tidur yang ditandai dengan kesulitan memulai atau mempertahankan tidur, memiliki penyebab multifaktoral dan dampak signifikan pada kesehatan fisik maupun mental. Jadi penyebab-penyebabnya dan faktornya itu ada banyak. Penyebabnya itu bisa dari faktor genetik dan gangguan psikologis. Jadi, kalau boleh kita kata bahwa insomnia ini merupakan faktor yang bisa terjadi karena beberapa macam. Terjadi karena beberapa alasan-alasan multifaktoral. Bisa dari dalam, bisa juga dari faktor dari luar. Nah, dari panjangnya cerita persoalan tentang insomnia seorang anak muda nih, dan menurut gue sih ada beberapa faktor yang secara pribadi yang gue alami dari hasil yang telah gue lakukan, bahwa insomnia ini karena terjadi yang pertama dari gimana pola hidup kita atau gimana pola perjalanan aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti kalau kita mau tidur nih, kebanyakan dari kita anak-anak muda hari ini, gue atau kamu yang sedang menonton saat ini, kita sebelum tidur ini kebanyakan bermain HP dulu sebelum untuk tidur ya. Kita hanya scrolling saja, kita lihat-lihat saja, dan nggak tahu nih waktunya telah berjalan dan memakan waktu yang cukup panjang, dan sehingga kita kebablasan lah kita. Kalau gue katakan
Udah sampai jam 12, sampai jam 1, sampai jam 2, bahkan sampai pagi pun kita masih enak dalam memainkan handphone kita. Tidak dipungkirin juga, bukan cuma kita anak muda, tetapi juga pada orang-orang tua yang hari ini memainkan handphonenya, yang asik bermainkan handphonenya, scrolling tanpa tujuan, yang entah apa yang dicari. Nah, itu hal yang pertama. Itu karena kita kebiasaan pola hidup kita atau kebiasaan kita, di mana di malam hari kita sebelum kita tidur, di mana kita mengecek, melihat atau scrolling video atau scrolling media sosial, melihat notifikasi. Hal itu menjadi distraksi sebelum kita tidur. Nah, yang kedua itu karena kita yang kebiasaan nih, ada karena sedang booming-boomingnya tentang minuman kafe tentang kafe nih ya. Ya, boleh dikata bahwa kita sebelum tidur kebanyakan minum kopi. Terlalu banyak kafein. Banyak orang-orang yang tanpa disadari bahwa batas waktu untuk minum kopi itu ya mungkin di sore hari, di jam 6 atau jam 7. Tapi ada yang kebablasan dari jam 8 sampai jam 9. Akhirnya kafein yang masuk, minuman yang masuk nih, dan ya bisa tidur akibat dari kafein tersebut. Itu yang kedua, karena akibat kafein. Nah, maka dapat kita simpulkan atau kita ambil solusinya bahwa jangan kita tidur dekat dengan handphone kita. Jauh-jauhkanlah handphone kita, notifikasi kita matikan. Jam 9 atau jam 8 udah matikan agar kita bisa tertidur dengan tenang. Atau sebelum teman-teman tidur, coba teman-teman untuk baca buku. Kamu baca buku deh. Nah, yang kedua, jangan kamu sebelum tidur nih minum kopi, karena bisa membuat kamu tetap terjaga. Itu dari hasil pengalaman gue dan apa yang gue alami. Semoga itu bisa bermanfaat. So, jangan lupa untuk menuliskan di kolom komentar untuk kita diskusi bersama tentang insomnia ini. Dan jangan lupa untuk meninggalkan jejak seperti subscribe. Dan jangan lupa untuk share ya, agar teman-teman yang lain bisa mengetahuinya. So, thank you. Goodbye.